banyak pencari suaka dari berbagai tempat ya. Mereka kan ditaruh di Sumatera. Dan kita sekarang banyak melihat mereka juga akhirnya bermigrasi juga ke kota mencari pekerjaan karena mereka bertahun-tahun tidak bisa keluar, juga tidak bisa pulang ke negaranya. Nah, jadi waktu IMA kami bangun tahun 2008, sebelum itu kita melihat bahwa banyak persoalan migran yang diangkat di dunia internasional maupun regional itu hanya masih seputar masalah hak perburuan saja. Dan ketika kita ngomong hak perburuan, itu hanya merujuk kepada buruh migran berdokumen yang berstatus resmi. Sementara jutaan lainnya yang tidak berdokumen, yang statusnya asylum seeker, yang bahkan dari berdokumen tidak berdokumen, dia tiba-tiba sudah tidak punya hak atas apapun. Nah, ini kasus-kasus yang jarang diangkat di lembaga-lembaga PBB maupun ILO. Jadi fokusnya sangat labor right, bukan human right-nya, oke? Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa partisipasi migran, pengungsi, grassroots-nya ya, saya ngomong orang yang benar-benar menjadi migran itu sangat terbatas di regional internasional. Pasti normal, kita bekerja full time. Kalau kita jadi PRT, mana mungkin kita bisa kemana-mana tanpa support dari majikan yang sangat baik. Kalau kita kerja di pabrik, pasti kita harus minta cuti hanya untuk ini dan itu. Nah, jadi partisipasi migran itu sendiri untuk berbicara, menyampaikan, mengartikulasikan apa yang jadi persoalan dan tuntutan dia itu sangat-sangat terbatas. Jadi kita hanya bisa melihat segelintir lah ya. Dan memang kita harus bersandar kepada teman-teman LSM, bersandar kepada kelompok-kelompok agama ataupun tokoh-tokoh untuk menyampaikan semua persoalan kita. Nah, tapi persoalan yang kita alami bahkan sebelum IMA lahir itu, kita melihat semua kebijakan internasional dan regional itu nanti hanya mandek di aspek labor right. Dia nggak ngomong masalah penangkapan, pemenjaraan, seperti yang di Malaysia. Nggak ada yang ngomongin ketika saya di PBB, nggak ada yang mengangkat kecuali ada seseorang yang akan mengangkat itu dari kelompok masyarakat sipil. Jadi pemerintah dengan bahasa saya seenaknya ya, atau memilih-milih saja, atau mungkin lembaga-lembaga internasional, dia memilih mana isu yang aman bagi mereka untuk bahas. Tapi ingat, hak migran itu tidak hanya di labor right. Saya bisa katakan labor right itu hanya 50% lah dari hak kita, itu kalau status kita legal. Bagaimana dengan hak lainnya, hak sosial, hak budaya, hak politik, itu nggak disebut sama sekali. Bahkan hak tinggal, hak pindah kerja, hak pulang atau hak kembali bekerja itu sama sekali tidak pernah jadi agenda. Jadi kita melihat ada ketimpangan yang luar biasa yang kemudian menjadi hipokrasi dari pembuat kebijakan karena mereka memilih apa yang mereka sukai. Tapi persoalannya kita sehari-hari harus menghadapi pelanggaran demi pelanggaran, bukan hanya diskriminasi, kekerasan fisik, pemenjaraan, bahkan kematian. Nah, aspek itulah yang ketika kita lihat sebelum IMA kita bangun, kita melihat itu harus disampaikan dan harus diperjuangkan. Jadi misi kita membangun IMA ada dua. Satu, mengangkat semua aspek human right atau hak asasi manusia dari pekerja migran, buruh atau refugee atau pengungsi asylum seeker tanpa memilih-milih isu mana yang sesuai dengan selera pemerintah ya. Kita secara jujur harus menyampaikan ini persoalan dan ini harus diselesaikan. Tapi untuk mengatakan itu memang hanya buruh migran atau stakeholdernya atau atau kita sendiri yang akan punya keberanian, karena untuk orang-orang kayak buruh migran atau pengungsi nothing tulus, ya mau dideportasi lah, mau ditangkap, hidup kita tuh tiap hari sudah bercengkrama dengan kekerasan ya, dan PHK itu sudah menjadi ancaman yang setiap waktu kita alami. Jadi kenapa itu kita melihat bagaimana kita akan meyakinkan suara migran itu tersampaikan oleh migran dan pengungsi itu sendiri. Kenapa itu waktu IMA kami bangun, kami sadar bahwa formasi ini memang kita peruntukkan untuk grassroots. Mereka yang dari kalangan grassroots, baik berdokumen tidak berdokumen, baik dia resmi diakui negara tersebut atau tidak penting. Selama dia kelompok, dia mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok, kita akan menerima mereka sebagai anggota. Kenapa itu di IMA 80-90% anggotanya adalah grassroots, tapi kita punya juga beberapa pendukung kita yang dari NGO, dari kelompok agama, dari tokoh-tokoh yang juga menjadi anggota sebagai, kita sebutnya sebagai associate members. Jadi dia hanya nggak punya hak voting aja, nggak punya hak dipilih dan memilih, tapi dia bisa tetap berbicara, memberi arahan, memberi masukan, referensi. Tujuannya memang kita bikin seperti itu karena kita ingin memberdayakan migran dan pengungsi untuk mereka percaya diri, bersuara, dan
siap mengambil konsekuensi yang akan muncul. Jadi IMA dalam sebelum pembangunan itu memang melalui proses yang lumayan panjang. Kami harus menyusunnya 7 tahun hanya untuk jadi IMA ini. Dan setelah IMA berdiri, misi kami adalah mewujudkan tadi yang tadi sudah saya sampaikan. Kenapa itu kita meyakinkan representasi yang akan mewakili IMA itu benar-benar dari grassroots. Kita mulai masuk gedung PBB, kita mulai masuk di tingkat regional internasional, kita mulai membangun kerjasama atau ikut di berbagai forum akademisi, serikat buruh, perempuan, kelompok masyarakat adat, dan semua pihak yang memang ingin memahami masalah migrasi. Karena kami yakin bahwa sebenarnya banyak sekali yang mendukung migran. Cuma karena nggak mudeng aja, nggak paham, dan juga nggak paham bagaimana mendukungnya. Jadi tugas kami sebagai IMA adalah memberikan perspektif, informasi, dan wawasan baru bagaimana pendukungan itu tadi bisa diwujudkan dalam bentuk konkret. Contohnya ketika dengan teman-teman akademisi kita bilang lakukan riset yang fokus ke aspek ini, misalnya kayak COVID sekarang. Kita butuh riset yang membedah masalah dampak terhadap kesehatan fisik, kesehatan psikologi, ya. Jadi bukan hanya labor right ya, kalau labor right itu sebenarnya mudah saja karena itu literatur sudah banyak yang punya, tapi aspek yang lebih dalam. Terus dengan teman-teman serikat buruh, kita juga menekankan kamu harus mengorganisir dan menampung punya migrant desk lah. Jadi bagaimana kamu juga lebih inklusif, lebih menampung, karena migran juga pekerja, juga buruh. Kenapa membedakan dan memisahkan mereka? Itu akan membuat posisi migran yang sudah terjepit di negara penempatan itu semakin tidak punya suara. Jadi kita sedang juga mendorong serikat-serikat buruh yang open-minded, yang progresif, untuk mau minimum membawa suaranya atau membawa perwakilannya atau bahkan punya program konkret bagi migran. Nah itu jadi program kami saat ini, sejak IMA berdiri memang fokus di itu sampai saya ditunjuk untuk berbicara di PBB itu, kami meyakinkan bahwa kita terkoneksi dulu. Jadi ketika IMA bertemu memang akan banyak sharing ya, Latin Amerika apa yang terjadi. Jadi saya melihat ternyata hidupnya migran, bahkan ketika bernama buruh migran Indonesia, itu nggak ada bedanya dengan buruh migran Turki atau orang-orang dari Latin Amerika yang bermigrasi di Amerika sendiri, nggak jauh-jauh beda. Mungkin ya gaji dia lebih banyak, kita juga lebih sedikit, tapi dibanding dengan gaji buruh lokal di Amerika ataupun di Eropa, gaji mereka tetap yang paling rendah. Jadi nggak beda gitu. Jadi kenapa itu IMA dari sini memberikan kesimpulan bahwa hidup migran, kondisi migran dimanapun hakikatnya mirip atau sama, dia hanya punya plus minusnya aja tergantung dari konteks negara tersebut, apakah negara itu mengakui atau tidak mengakui. Ya, semakin tidak mengakui seperti Malaysia, ya semakin berat kondisi yang dia alami. Dan artinya perjuangannya migran untuk menyuarakan diri pun akan semakin sangat berat sekali. Nah itu dari konteks ini ya. Jadi program kami memang selain solidaritas, konferensi, kita juga edukasi juga. Jadi bahkan buruh migran itu tidak selalu otomatis mudeng ya atau paham bahwa migran itu seperti ini. Kenapa orang jadi buruh migran itu sama sekali tidak pernah dibahas. Sampai kita ketemu dan kita sharing, ternyata di Latin Amerika karena proyek minyak, karena proyek kayak sekarang hutan Amazon, itu yang membuat mereka jadi migran di Amerika. Dan perlu diketahui bahwa Amerika itu adalah rumah bagi buruh migran dan pengungsi terbesar di dunia. Mereka punya 35 atau 37 juta dan banyak dari mereka tidak berdokumen selama berpuluh-puluh tahun. Yang kedua terbesar itu di Eropa, ya, dan Asia kemudian mengikutinya. Jadi sebenarnya fenomena migran ini hal yang sangat normal di dalam fase hidup kita. Nah, cuma sekarang bagaimana hak manusia migran itu juga dinormalkan, jangan migrasinya dinormalkan, haknya tidak dinormalkan. Itu yang jadi persoalan. Karena tiba-tiba posisi kita di luar negeri hanya tenaga kerja. Ya kalau kita menyebut sebagai budak modern ya kayaknya begitu. Kamu didatangkan hanya untuk bekerja tanpa hak dalam bentuk apapun kecuali gaji yang dikasih ke kamu. Kalau sudah selesai pulanglah. Nah itu kan kalau istilahnya habis manis apa dibuang toh. Nah itu dalam kesimpulan kita. Makanya posisi IMA adalah kita menuntut hak asasi komprehensif dari migran dan pengungsi. Komprehensif termasuk hak tinggal, hak membawa keluarga, ya, hak naik gaji, hak pindah kerja, hak menikah karena beberapa negara melarang itu, hak dan sebagainya. Itu hak ya. Jadi itu beberapa visi yang IMA coba lakukan. Nah, untuk masalah COVID ini mungkin saya bawa di aspek global lagi ya dampaknya.
Kemarin kita sudah mengadakan pertemuan dengan beberapa pengurus IMA dari berbagai belahan dunia. Yang pasti satu, posisi kita buruh migran di dunia atau pengungsi di dunia dengan adanya COVID ini semakin terjepit. Kita lihat Donald Trump misalnya, dia sudah mengatakan membekukan semua aplikasi, ya, mau dia jadi pekerja atau pengungsi semua dibekukan. Kita melihat Malaysia sudah melakukan crackdown, deportasi, penangkapan, ya, dan mereka, dan kita memang menganalisa lewat COVID ini ada beberapa negara yang sengaja memakai COVID ini untuk mempercepat program mereka untuk membuang migran yang sebenarnya dari dulu sudah mereka ingin buang. Nah, yang mereka target siapa? Buruh migran tidak berdokumen, itu nomor satu, ya. Bahkan yang di penjara juga dipulangin, ya Pak. Jadi mereka udah nggak usah ditahan di penjara, langsung deportasi aja. Terus buruh migran tidak berdokumen. Kemudian juga buruh migran yang low skill, ya, low skill. Jadi buruh-buruh perkebunan, buruh-buruh pabrik karena tutup. Nah, itu dipakai aja untuk mempercepat memulangkan. Bahkan buruh migran semi skill itu juga tidak aman. Nah, jadi hakikatnya COVID ini kalau dulu kita sudah terbiasa dengan deportasi, penangkapan, pemulangan, itu sudah kenyataannya sudah sehari-hari lah, udah nggak ada yang aneh. Tapi di COVID, tapi bayangan kita tidak secepat itulah. Mungkin 5-7 tahun atau 10 tahun ke depan, slowly lah ya, pemerintah ini akan membuat kebijakan untuk deportasi step by step lah ya, per tahun ditarget berapa. Sekarang tidak, adanya COVID, yang harusnya dipulangkan 5 tahun lagi, sekarang pulangkan semua. Nah, jadi kita melihat adanya pemulangan massal buruh migran. Persoalannya begini, belum ada data statistik yang terkumpul secara internasional. Bahkan nasional pun kalau di Indonesia kita harus follow up terus dengan BNP 2 TKI ya, atau BP3MI sekarang, hanya untuk ngerti berapa orang Indonesia yang dipulangkan. Karena Malaysia nggak akan punya rekod itu. Ya, jadi itu beberapa aspek yang sangat kentara. Yang kedua, aspek yang dampak yang muncul itu adalah semakin intensifnya militerisme. Ya, kalau kita istilahnya di IMA nyebutnya fasisme. Jadi misalnya di Italia kemarin waktu ada lockdown, mereka menempatkan semua personil militer di semua titik. Sehingga buruh migran untuk keluar pun yang tidak berdokumen sudah tidak bisa lagi keluar. Karena untuk dia bisa crossing, dia harus ngecek kan ID-nya, permitnya, kamu mau kemana. Jadi itu yang membuat buruh migran yang hidup yang tidak punya gaji tetap itu semakin nggak punya pendapatan. Ya, jadi mereka, kenapa itu dampak yang muncul dari militerisme ini bukan cuma ketakutan yang disebarkan, tapi juga kelaparan. Ya, di Malaysia kita lihat bagaimana teman-teman kita di sosial media sudah meminta bantuan terbuka, ngasih sembako coba. Ya, itu kan sudah menunjukkan bahwa itu konsekuensi yang kita harus, buruh migran harus bayar di tengah lockdown. Ya, makanya kita sebut lockdown itu privilege. Bagi yang punya gaji tetap bulanan, lockdown ya nothing tulus lah ya, gaji tetap datang, yang penting kerjaan tetap dijalankan. Tapi buruh harian, buruh migran khususnya, itu hidup dan mati kita. Bahkan dalam konteks Malaysia misalnya, ada memang pengecekan gratis COVID, tapi kemudian ketika kamu menunjukkan nggak punya KTP ya kamu ditangkap seketika. Jadi sekarang COVID ini militerisme, melahirkan militerisme yang kemudian dipakai untuk menakut-nakuti, menangkap dan mendeportasi. Nah, ini aspek yang sangat-sangat kita khawatirkan. Juga yang ketiga, aspek terbesar itu adalah pengikisan hak buruh. Upah, yang pasti tahun ini nggak akan mungkin ada kenaikan upah. Jatah makan kita juga banyak yang dipangkas. Banyak buruh migran juga yang dirumahkan. Di Makau misalnya yang mereka kerja di kasino, di restoran, semua dirumahkan tanpa gaji. Ya, nah itu akhirnya kenapa itu bagian dari program kami di Makau adalah mencari sembako. Jadi sekarang bukan hanya membantu teman-teman dengan masker, sanitizer, bahkan sembako itu menjadi kebutuhan hidup dan mati sehari-hari. Nah itu aspek lainnya. Nah ke depan yang kita akan lihat juga dari dampak COVID ini, sebenarnya kalau 3 bulan terakhir dengan ada COVID ini sudah menakutkan. Tapi yang kita prediksi untuk tahun depan jauh lebih menakutkan. Karena kita yakin PHK massal akan terjadi bahkan kepada banyak pekerja, profesional maupun tidak profesional. Tapi untuk buruh migran itu berarti kekerasan fisik itu juga bisa terjadi. Artinya tadi sudah saya bilang deportasi massal akan semakin bergulir. Nah persoalannya begini, banyak negara tidak siap menampung buruh migran yang pulang. Indonesia saja sebenarnya juga nggak siap. Kenapa itu kemarin Presiden Jokowi bahkan bersedia memberikan sembako ke luar negeri.
Itu menunjukkan pesan bahwa kamu jangan pulang di sana saja. Nah, Bangladesh sendiri juga nggak siap. Kemarin ada buruhnya yang di Qatar yang tersenyum nggak dijemput. Ya, Latin Amerika nggak siap. Nah, jadi itu kenapa mereka nggak siap? Karena mereka tahu benar ekonomi negara-negara ini tidak bisa menampung tanpa migran yang katakan 10 juta TKI atau buruh migran di luar negeri saja, pengangguran di Indonesia masih banyak. Nah, ditambah buruh migran yang pulang, lah ya terus penganggurannya kan bisa berlipat ganda. Dan ingat, kita ini adalah subsidi rakyat miskin Indonesia kan. Kalau satu TKI menghidupi 4 orang, berarti ada 40 juta rakyat miskin Indonesia yang tidak diakui miskin oleh pemerintah, yang kita subsidi hidupnya. Nah, kalau kita pulang, berarti 40 juta ini juga kelaparan, buruh migrannya pulang juga pengangguran. Jadi ini akan menjadi krisis sosial yang akan fatal bagi mayoritas negara. Nah, itu beberapa poin yang menurut saya juga sangat penting untuk untuk kita sudah siapkan ya. Saya ngasih perspektif global ini supaya karena Indonesia nggak ada bedanya dengan negara lain. Jadi kita juga harus menyiapkan diri kita untuk bukan menghadang, tapi untuk menyongsong tantangan yang lebih berat lagi. Bukan tahun ini, tapi tahun depan akan lebih menakutkan. Nanti saya pengen sharing juga mungkin secara spesifik, tapi nanti setelah Mbak Anis ngomong mungkin terkait bagaimana dampak COVID ini terhadap PRT migran, khususnya pekerja rumah tangga migran. Di Asia, BMI kita 70% adalah PRT. Jadi kami sudah melakukan penelitian, jadi mungkin nanti bisa saya share. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Eni atas penjelasannya yang luar biasa, yang sangat mengglobal. Selanjutnya Yanti mau ke Mbak Anis. Ya, terima kasih. Oh, ada echo-nya nggak? Halo Mbak Anis, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dengan webinar series kita. Silakan untuk Mbak Anis presentasi sekitar 20 menit. Saya buka dulu PowerPoint-nya ya Mbak. Selamat pagi teman-teman. Halo Ani, aku senang lihat kamu. Halo Mbak, sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Halo Bu Tias. Halo Bu Emi. Bu Emi ini jauh dari Flores, sudah join sama kita. Ada Bu Ida dari Bandung. Kayaknya ada Bu Agus Mida juga dari Medan, USU. Jadi teman-teman Migran Care juga banyak yang gabung. Ada Cak Nur, ada Vivi, dan lain sebagainya. Semua ingin mendengarkan Eni. Jadi ingin tahu mana. Oke, saya akan mulai, tapi kayaknya ini belum di-share PowerPoint saya, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya tadi Eni sudah memberikan introduksi yang penting bagaimana dampak global pekerja migran kita di tengah pandemi corona ini. Mudah-mudahan Mbak Yanti sebentar lagi bisa sharing, bisa langsung di next. Jadi kalau membaca situasi sekarang, sesungguhnya teman-teman buruh adalah salah satu sektor yang terdampak langsung oleh COVID atau Corona. Kalau melihat DDoC, IFC Global yang menganalisis prediksi sektor-sektor mana yang mengalami kebangkrutan dan sektor mana yang masih bisa bertahan pada masa COVID ini, makin merah adalah makin fatal tingkat kerugiannya karena COVID ini. Tourism, kemudian kemaritiman, ini teman-teman ABK di sini, otomotif, teman-teman pekerja migran juga banyak di sini, konstruksi, teman-teman buruh di dalam negeri, di luar negeri banyak di sini, manufaktur itu juga sama gitu. Jadi ini sektor-sektor perburuhan rontok semua, financial services, pendidikan, oil and gas gitu. Jadi nyaris semua sektor perburuhan ini mengalami dampak langsung dari COVID ini gitu. Nah, sementara yang hijau ini adalah yang kira-kira diprediksi masih bisa bertahan.
makin hijau, ini makin bisa bertahan. Ini sektor medical supply and services, kemudian food processing, healthcare, ICT, e-commerce, dan agriculture gitu. Jadi pertanian, urban farming, dan lain sebagainya salah satu sektor yang diprediksi masih bisa bertahan dalam situasi pandemi dan pasca pandemi. Nah, yang orange, merah, dan semakin merah ini adalah sektor-sektor di mana teman-teman buruh migran di seluruh sektor termasuk pekerja rumah tangga. Karena majikan-majikan PRT itu nyaris ada di seluruh sektor-sektor itu gitu. Sehingga ini terdampak langsung. Tadi Eni sudah mengawali diskusi kita, PHK, upah tentu terancam dibayar meskipun tetap bekerja gitu. Jadi ini dampak langsung yang akan bisa di next. Bisa di next Mbak Yanti. Nah, ini di tadi sekali lagi prediksi di Indonesia, berapa pekerja, berapa buruh di Indonesia yang mengalami, ini yang terdata, yang tidak terdata bisa 2-3 kali lipat. Jadi di garmen ada 1,5 juta yang terdampak, kemudian di restoran 0,5 juta, di transportasi juga nyaris 0,5 juta, di perhotelan lebih dari 0,5 juta, di konstruksi, di perdagangan gitu. Jadi yang sudah di PHK sekitar 1,6 juta gitu. Sementara angka pengangguran juga terus meningkat gitu. Jadi luar biasa, manufaktur juga tinggi sekali gitu. Jadi ini semua sudah di PHK, dan yang potensi PHK itu sekitar 2,9 juta. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dalam situasi tidak ada pandemi, kehidupan buruh sendiri kan masih jauh dari kesejahteraan. Bisa dibayangkan pasca pandemi dengan hancurnya banyak sektor kehidupan kita, situasi buruh makin jauh dari apa yang kita perjuangkan selama ini. Next. Nah, bagaimana dukungan negara sesungguhnya dalam menghadapi pandemi ini juga berbeda-beda, mengalokasikan anggaran untuk pandemi gitu. Kita bisa melihat di Australia, di Amerika, di Eropa, di Asia gitu. Di Asia, Malaysia termasuk yang lumayan tinggi bagaimana mengalokasikan anggaran untuk pandemi, meskipun ini tidak sampai 1%, 0,44% PDB mereka. Indonesia tidak sampai situ. Arab Saudi lumayan tinggi, 2,7%. Tetapi sekali lagi, ini untuk merespon warga negara mereka, tidak untuk pekerja asing, termasuk pekerja migran Indonesia yang ada di negara-negara itu gitu. Ini kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Jadi memang berbeda dukungan fiskal negara-negara itu. Next. Nah, bagaimana proteksi negara terhadap buruh gitu? Banyak negara yang punya kebijakan untuk tetap membayar buruh meskipun mereka dirumahkan atau di PHK. Ada yang juga tetap bekerja dan bahkan menaikkan upah gitu. Ada juga yang kemudian mensupport income masyarakat. Ada juga yang membebaskan beberapa layanan kesehatan gitu. Jadi pada masa pandemi di beberapa negara, ini bisa dilihat di Argentina, di Austria, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, dan beberapa negara termasuk Singapura itu membuat free biaya kesehatan gitu. Jadi misalnya masa pandemi BPJS bebas gitu selama masa pandemi. Nah, ini tidak diberlakukan untuk Indonesia, termasuk support upah untuk teman-teman pekerja ini tidak ada gitu di Indonesia. Jadi kebijakan kita terkait dengan proteksi untuk buruh itu termasuk yang paling lemah dibanding negara-negara lain yang memang menyiapkan fiskal mereka untuk mensupport income buruh gitu, termasuk penambahan pengupahan, atau kalau mereka terpaksa di PHK itu tetap dapat subsidi dari negara gitu. Dan kita nggak punya skema itu. Ada bansos, tetapi nanti kita bisa diskusikan gitu soal bansos itu tidak hanya untuk buruh, untuk semua masyarakat Indonesia. Next. Nah,
ILO sendiri sudah membuat protokol khusus dalam menghadapi masa pandemi corona ini. Tentu ada 3 prinsip utama yang dibuat protokolnya oleh ILO. Yang pertama tadi Mbak Eni sudah menyampaikan, harus tetap memastikan ketentuan pokok standar ketenagakerjaan itu tetap diberlakukan. Terutama adalah soal keselamatan dan kesehatan, pelindungan bagi pekerja, nggak ada diskriminasi. Ini yang di dalam protokol ILO. Yang kedua, ILO juga meminta pengusaha dan pemerintah itu sebisa mungkin mempertahankan pekerjaan yang layak itu. Tentu menyesuaikan pandemi. Kalaupun mereka dikurangi jam kerjanya, upahnya nggak boleh dikurangi gitu. Jadi ini yang kedua, yang protokol ILO. Yang ketiga adalah meminta negara itu melakukan langkah-langkah secara spesifik itu, kebijakan yang menggunakan pendekatan pada hak asasi manusia dan krisis serta pemulihan. Jadi kebijakan, kemudian bagaimana masa krisis dan bagaimana pemulihan. Bahkan ILO menyebut sektor yang sangat tertentu. Satu itu adalah buruh di sektor kesehatan, termasuk perawat di dalamnya, kemudian pekerja rumah tangga, jadi ini sangat spesifik, kemudian pekerja migran, dan yang keempat adalah pelaut, yang hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana kepedihan kita. Awak buah kapal di Korea Selatan ini viral, mereka dilarung 3 orang ke laut, 1 sempat dipinggirkan ke darat, tetapi sesungguhnya praktek perbudakan itu sudah berlangsung tahunan terhadap ABK kita, tetapi pemerintah lebih banyak tutup mata dan lebih sibuk ego sektoral gitu, karena pengaturan ABK di Indonesia di bawah Kementerian Perhubungan dan Kelautan, sementara ketenagakerjaan tidak ada. Bisa dibayangkan proteksi untuk aspek-aspek ketenagakerjaannya lemah. Next, mudah-mudahan saya tidak mengambil banyak waktu. Nah, ini rekomendasi ILO soal kestabilan mata pencaharian, kemudian mempromosikan pemulihan ekonomi untuk teman-teman pekerja, kemudian mempromosikan ketenagakerjaan yang berkelanjutan, dan pelindungan sosial gitu. Kemudian penilaian terhadap dampak, ini yang tadi Eni berkali-kali sampaikan, harus ada riset penelitian yang komprehensif tentang dampak ini di sektor ketenagakerjaan dan bagaimana strategi pemulihan nasional. Tentu kita berharap teman-teman hari ini yang bergabung dari kampus banyak sekali, mudah-mudahan ini bisa segera dikontribusikan gitu, karena ini penting banget untuk pemasukan kebijakan pemerintah. Kemudian juga panduan untuk pengusaha gitu. Jadi sebisa mungkin PHK itu dihindari, kemudian tetap mempromosikan dialog sosial dalam masa pandemi seperti ini, pemulihan, skema pemulihan, kemudian pengembangan kapasitas negara. Jadi pemerintah juga harus terus diperkuat dan mengambil tindakan yang sesuai, terutama adalah reintegrasi sosial ekonomi bagi teman-teman pekerja di dalam negeri dan pekerja migran. Next. Nah, kalau kita bicara buruh, sebenarnya separuh lebih warga negara Indonesia ini adalah buruh dan buruh migran, yang sektor paling rentan COVID. Kalau mencatat data resminya, buruh di dalam negeri itu 138,18 juta. Kemudian buruh migran, ini datanya World Bank, beda dengan datanya pemerintah, ini 9 juta. Kalau dijumlah itu 147,5 juta. Ini masih banyak yang belum terdata tentu saja. Tadi Eni menggarisbawahi soal yang undocumented. Nah, separuh lebih warga negara Indonesia ini buruh gitu. Jadi kalau kebijakannya buruh ini tidak berpihak, ya separuh lebih, ya 65% lebih, nasib kita ini ya semakin buruk gitu. Pasca pandemi ini gitu. Jadi ini yang mesti kita terus kawal pemerintah, bagaimana mengambil kebijakan yang tidak keliru pada masa krisis ini. Lanjut. Nah, dampaknya secara langsung terhadap buruh dan buruh migran, di dalam negeri, tadi saya sudah sampaikan bahwa PSBB itu juga membuat teman-teman buruh, terutama di industri garmen, yang ini mayoritas perempuan, itu mereka memang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, tetapi mereka sesungguhnya tetap bekerja, gitu, sehingga mereka rentan juga terkena virus karena tidak ada jaga jarak gitu ya di sana. Kemudian PHK tentu saja 1,2
dua itu sudah di PHK. Yang ketiga pendapatan merosot tetapi pengeluaran naik. Nah ini yang nyata, berapa yang sudah nggak bisa bayar kontrak rumah, berapa yang sudah tidak bisa membayar membeli sembako gitu. Jadi ketahanan buruh itu paling hanya seminggu pertama gitu. Setelah itu yang mengandalkan bantuan sosial gitu dari pemerintah. Kemudian per 16 April tadi saya sudah sampaikan data-data PHK. Nah, terkait buruh migran sendiri, tadi Mbak Eni sudah banyak yang disampaikan. Satu, tentu mereka bekerja dalam situasi yang tidak aman dan tidak layak. Yang kedua, pemulangan dalam kondisi yang tidak aman. Jadi di perbatasan, tadi Mbak Eni mengatakan soal deportasi, dari Malaysia dideportasi ke Kalimantan Barat, itu sesungguhnya diam-diam deportasi itu berlangsung. Bullshit kalau Malaysia itu melakukan lockdown, tetapi sesungguhnya di balik pintu mereka itu mendeportasi. Setiap minggu 2 kali ada deportasi di setiap titik kita di Kalimantan. Sudah 6.000 lebih ini yang terdata, yang tidak terdata pasti lebih dari itu. Kemudian yang pemulangan terhadap pekerja migran, itu juga memang paling banyak Malaysia, karena datanya paling banyak Malaysia. Kemudian yang kedua Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei, Saudi, Korea Selatan, Italia, Jepang, Amerika gitu. Ini terus-terusan gitu pemulangan. Bisa dibayangkan bagaimana protokol kesehatan diberlakukan. Ini sangat sulit, dan bagaimana pekerjaan pasca mereka pulang. Ini siapa yang bisa menyediakan gitu. Next. Nah, ini catatan kami karena kami melakukan pemantauan sehari-hari terhadap pekerja migran kita di Malaysia, bagaimana dampaknya terhadap COVID. Mas Nur Harsono ada di sini, Mbak Vivi juga ada, Divisi Bantuan Hukum Migran Care dan Migran Care Malaysia, sehari-hari melayani laporan dari teman-teman pekerja migran kita di Malaysia. Karena lockdown, akses kesehatan mereka makin terbatas, mereka tidak bekerja, ada yang masih bekerja tetapi upah tidak penuh, stok makan itu hanya untuk 2 minggu, kemudian mereka kelaparan, bantuan logistik itu sangat terbatas. Jadi pemerintah berkali-kali mengatakan lewat Kementerian Luar Negeri, pemerintah sudah memberikan bantuan kepada pekerja migran, iya hanya 150.000 paket. Di Malaysia itu 2,5 juta, jadi ini seperberapanya, masih jauh panggang dari api gitu. Nah ini yang kemudian membuat situasi terpaksa bertahan tanpa pekerjaan. Gambar ini adalah orang membakar, memanggang makanan. Ini Mas Nur Harsono yang menerima langsung dari pekerja migran kita di sektor sawit di Sarawak. Mereka memanggang tikus untuk bertahan hidup. Jadi nyata gitu apa yang dialami kehidupan sehari-hari pekerja migran kita. Next. Ini pasca kemudian kita mengobrak-obrak perwakilan kita, baru kemudian mereka turun untuk ngasih logistik. Tetapi bisa dibayangkan 5 kilo beras itu hanya bisa bertahan berapa gitu. Kalau dibandingkan dengan donasi sosial yang dilakukan oleh Gus Durian, mereka itu menanggung 3 bulan 3 bulan logistik untuk masyarakat yang memiliki income di bawah rata-rata gitu, dan ini donasi masyarakat gitu. Jadi apa yang dilakukan masyarakat itu sesungguhnya melampaui negara yang sesungguhnya kapasitas APBN kita itu bisa gitu direalokasi untuk ini gitu. Next. Ini teman-teman juga di Melaka juga mereka nyaris tidak bisa apa-apa, hanya bisa bertahan hidup itu dari donasi masyarakat, dan KJRI datang tetapi ya sekali 2 kali gitu, sementara hidup kan tidak sekali 2 kali gitu, tapi terus-terusan. Bahkan Malaysia memperpanjang lockdown sampai bulan Juni. Bisa dibayangkan apa yang terjadi di sana. Next. Jadi ini normatif sekali, saya tidak akan sebutkan. Kita semua tahu dari media soal evakuasi gitu ya, yang ABK. Kemudian yang perlu dicatat adalah sesungguhnya siapa yang pertama dinyatakan positif corona dari pekerja migran adalah PRT migran di Singapura. Ini menandakan apa? PRT adalah sektor paling rentan mereka terdampak COVID, dan itu dari majikannya.
Jadi kalau pemberlakuan kebijakannya untuk pekerja itu tidak tepat. Jadi saat pandemi, isu yang beredar adalah teman-teman pekerja migran tidak boleh keluar rumah, tidak boleh libur dan lain sebagainya, tetapi majikan bisa. Lah ini di Singapura itu PRT-nya tertular dari majikannya. Gitu. Jadi ini sesungguhnya antitesa dari apa yang berkembang selama ini, bahwa stigma bahwa pekerja migran lah, PRT migran lah yang membawa virus, itu salah besar gitu. Karena ini sudah menjadi pandemi global. Next. Dalam situasi seperti ini, apa yang sesungguhnya bisa diharapkan oleh perwakilan kita? Di Malaysia misalnya, dubes kita itu sudah tidak ada sejak pertengahan Maret. Jadi tidak dipimpin. Sementara tidak ada evaluasi dari Presiden. Kemana sesungguhnya Rusdi Kirana yang harus bertanggung jawab terhadap 2,5 juta warga negara kita, pekerja migran kita, terutama mereka yang undocumented gitu. Jadi ini sangat penting, bagaimana seluruh duta besar di seluruh dunia, di mana ada warga negara kita di sana dalam situasi pandemi ini, harus memimpin upaya-upaya proteksi terhadap warga negara kita, baik dari sisi keselamatan kerja, kemudian layanan kesehatan, dan memastikan mereka punya logistik atau cadangan logistik selama pandemi ini masih berlangsung. Next. Nah, ini yang terakhir, saya berharap lebih banyak berkembang dalam diskusi. Kartu prakerja, kartu-kartuan ini harus dievaluasi dan direvisi. Isinya di dalamnya training mancing. Masyarakat kita itu sudah bisa mancing semuanya. Kita hidup di sungai. Jadi isi kartu prakerja itu training mancing coba. Mau jadi apa masyarakat kita? Jadi paradigma kartu prakerja, jika ini dianggap sebagai solusi pada masa pandemi, ini harus dievaluasi dan direvisi. Kemudian yang kedua, mengantisipasi kepulangan masif pekerja migran kita atau mereka yang terpaksa dipulangkan, termasuk deportasi di perbatasan. Bagaimana protokol kesehatannya? Bagaimana menyiapkan alternatif pekerjaan, termasuk reintegrasi sosial ekonominya? Kemudian revitalisasi bantuan sosial 6 bulan sampai setahun ke depan untuk kelompok buruh dan buruh migran. Ini harus spesifik gitu, karena situasi mereka berbeda gitu. Kemudian efektivitas peran KBRI, KJRI selama masa pandemi, ini benar-benar dibutuhkan. Mungkin ini bisa banyak cerita nanti di sesi diskusi, bagaimana KJRI Hong Kong pada situasi seperti ini. Kemudian mengantisipasi jejaring trafficking yang bergerak cepat memanfaatkan situasi. Kemudian counter narasi stigma pekerja migran sebagai pembawa virus. Dan yang terakhir tentu yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Di beberapa wilayah, dinas-dinas tenaga kerja, BP3MI sudah siap, tetapi tidak semuanya gitu. Nah, ini juga penting untuk dikoordinasikan. Gugus tugas kita itu sangat bias gitu. Jadi bias masyarakat kelas tertentu dan tidak memprioritaskan kelas buruh gitu. Ini yang saya kira penting untuk menjadi catatan kita bersama. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau melebihi batas waktu. Mudah-mudahan bisa lebih banyak berkembang dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anis. Ya, baik. Menarik sekali ya tadi paparan dari Mbak Anis maupun dari Mbak Eni. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk narasumber yang sudah ditulis oleh peserta diskusi kita. Yang pertama dari Pak Agus Fidah. Bapak atau Ibu ini? Oh, Ibu. Maaf. Ibu Agus mau bertanya langsung atau kami bacakan, Bu? Halo? Ya, baik, saya bacakan saja ya. Baik, ini izin bertanya kepada Mbak Eni. Terima kasih atas materinya yang padat dan juga sangat jelas. Pertanyaannya, bila mencontoh peran negara lain terhadap perlindungan buruh migran, apa yang dapat disarankan ke pemerintah Indonesia untuk prepare meningkatkan kualitas layanan penempatan dan perlindungan BMI? Monggo Mbak Eni. Contoh yang baik ya, karena Mbak Anis nanti yang lebih tahu ini.
Karena dari pengalaman kami, mayoritas negara pengirim itu statusnya pasti negara miskin ya. Kalau bahasa kerennya negara berkembang atau apa gitu ya. Jadi bisa dikatakan negara-negara itu secara sumber daya alam juga dan manusia juga tidak punya kapasitas bahkan menghidupi rakyatnya sendiri di dalam negeri. Kalau memang sanggup tentu tidak perlu jadi buruh migran. Nah, di pandemi ini saya belum bisa mengutip satu contoh yang positif ya, baik di Latin Amerika ya, dari sharing dari anggota kami yang di sana, bahkan di Asia ya, kita melihat ketidaksiapan yang fatal dari negara asalnya ya, dan bahkan mereka mencari cara untuk warganya sendiri nggak pulang ya. Jadi saya belum melihat, bahkan sampai sekarang itu tuntutan IMA itu tadi yang sudah disampaikan Mbak Anies adalah di tengah kita dideportasi dan harus jadi pengangguran dengan situasi yang tidak kita harapkan, negara pengirim kayak Indonesia ya, atau mungkin Bangladesh maupun di negara-negara lainnya, itu harusnya memberikan subsidi kepada buruh migran yang dipulangkan. Paling enggak tadi Mbak Anies bilang 6 bulan, ya dalam analisa kami sekitar segitu juga. Paling enggak dalam fase kita pengangguran ini, sebelum kita harus mencari kerja di luar negeri yang nggak tahu apakah nanti kesempatannya sebesar kemarin atau mungkin malah mengecil, minimum kita tidak kelaparan di negeri sendiri. Nah, itu program yang bahkan hampir nggak ada. Kami belum menemukan satupun negara yang menawarkan perlindungan keuangan bagi buruh migran yang dipulangkan. Ya, itu yang pertama. Tadi yang ditawarkan Indonesia, salah satunya sudah kita sampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Menlu adalah, ya buat apa kartu? Kita butuhnya uang tunai yang bisa beli makanan, beli masker, beli kebutuhan mendesak. Ya. Jadi itu salah satu yang saya nilai sih belum ada negara yang punya contoh baik. Mungkin ada beberapa negara penempatan yang memang punya contoh yang agak baik. Contohnya kalau di Singapura, maskernya itu dikasih pemerintah karena itu per kepala keluarga dikasih. Jadi pekerjanya tidak perlu membeli. Di Makau kemarin juga ada kontrol harga. Jadi kamu bisa membeli masker dengan harga murah per 10 hari, dikasih 10 biji dengan harga yang relatif murah. Jadi tapi kamu statusnya harus legal. Kalau tidak berdokumen kamu tidak bisa membeli. Jadi Taiwan misalnya, dia juga relatif terkontrol terkait distribusi alat-alat pencegahan. Tapi kalau negara pengirim saya belum bisa memberi contoh satupun. Nah, bagaimana memperbaiki pengiriman ke depan? Kemarin sebelum adanya COVID, kayaknya kita sudah banyak memberi rekomendasi ke pemerintah ya, mulai dari meyakinkan ada MOU yang menjamin hak dasar sesuai dengan standar ILO maupun PBB, juga meyakinkan adanya mekanisme penempatan yang itu transparan, dan juga adanya buruh migran yang ditempatkan harus punya hak untuk menuntut hak-haknya yang diambil oleh majikan atau agen atau pihak-pihak trafficker yang mungkin mengambil dari kita. Kita sudah menyampaikan itu. Tapi kita tahu benar tadi yang disampaikan Mbak Anies sampai sekarang itu semuanya belum terwujud. Ya, kalaupun terwujud ya sedikit-sedikit lah. Mungkin ada dari kampanye kita sebelumnya, teman-teman kita yang di Singapura, Malaysia ada yang dapat libur, walaupun itu belum diundang-undangkan, tapi sudah ada hak berlibur. Ya, nah jadi kedepannya saya pribadi tidak bisa memberikan gambaran kayak apa perbaikan penempatan. Jujur dalam COVID-19 ini semua pihak, bahkan kami sebagai orang yang setiap hari ngorganisir buruh migran sekalipun, setiap seminggu 2 minggu sekali kita harus duduk bersama untuk saling mengupdate dan saling memberitahu perkembangannya. Kenapa? Karena kondisi berubah. Saya kasih contoh di Hong Kong. Imigrasi Hong Kong sebulan sekali itu mengeluarkan peraturan baru terkait keimigrasian. Jadi kita masih menyesuaikan yang lama, ini sudah keluar lagi yang baru. Nah, jadi kondisinya memang terus berubah. Kenapa itu saya tidak bisa menjawab proyeksi penempatan skemanya kayak apa. Yang bisa saya usulkan adalah bahwa ke depan kalaupun nanti moratorium pengiriman dicabut lagi, pemerintah benar-benar harus melibatkan semua kelompok, organisasi, pihak yang terlibat secara langsung dengan penanganan buruh migran untuk terlibat di dalam pembahasan penempatan atau perlindungan tadi. Karena kondisi setelah COVID total akan berbeda sebelum COVID. Itu aja. Mbak Anies mau nambahin? Tadi sudah dijawab sama Eni. Beberapa negara tadi sudah saya
sudah saya highlight, tentu ini bukan negara-negara pengirim, tetapi lebih banyak negara penerima pekerja migran. Di Eropa ada beberapa negara yang memberikan subsidi untuk pekerja, termasuk membebaskan kos untuk biaya kesehatan gitu ya. Beberapa negara tadi ada Jerman, kemudian Italia kan salah satu negara yang agak serius dampak pandeminya. Kemudian beberapa negara-negara yang lain tadi sudah ada listnya, kebijakan-kebijakannya yang relatif lebih baik untuk buruh di dalam negeri mereka gitu. Tetapi untuk buruh migran memang semua kelimpungan seperti yang disampaikan Eni. Gitu. Filipina ini kelimpungan, Indonesia, Bangladesh, India lebih luar biasa gitu. Bagaimana menghadapi pandemi ini gitu. Jadi tidak ada yang siap dan semuanya ya itu resource-nya untuk mengurus krisis nasional gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak. Pertanyaan berikutnya dari Mas Agus ya. Silakan Mas Agus. Mas Agus mungkin mic-nya bisa dihidupkan. Halo Mas Agus. Oke. Ya, atau mau Bu Tias dulu, Bu? Bu Tias. Boleh. Saya udah diketik aja. Saya udah diketik itu, Mbak. Oh ya, silakan ya, Mas Agus. Ya, silakan Bu Tias. Oke. Halo Eni, halo Mbak Anis. Halo. Ya, halo. Ya, ini sebelum nanti saya kepengen bagi 3 penanya, dan saya akan bagikan 3 buku. Dalamnya ada kisah tentang Eni di salah satu bagiannya. Silahkan nanti untuk 3 penanya, silahkan moderator yang membagi. Yang luar unsur ya, jangan yang dari unsur. Oh siap Bu. Saya 2008 ketika saya di Hong Kong, saya membayangkan situasi teman-teman gitu ya. Banyak sekali yang waktu itu bahkan mereka kalau yang stay out mungkin tidak ada masalah gitu. Tapi bayangkan teman-teman yang tinggal bersama dalam kondisi pandemi tentu akan jadi sangat problematis. Apalagi misalnya meskipun gini, Hong Kong saya kira recovery lebih duluan ya dibanding Indonesia yang saat ini masih kalang kabut menghadapi itu, tapi Hong Kong lebih duluan. Nah, saya bayangkan bagaimana kemudian pasca ini kondisi kesehatan teman-teman gitu ya, satu yang apa jelas mereka nggak mungkin, apalagi hari Minggu itu hari saat untuk ketemuan, tidak mungkin ada social distancing dan lain-lain gitu. Jadi saya kepengen bayangan hanya sambil mengenang kembali memori day to day teman-teman di Hong Kong pada kondisi pandemi saat ini seperti apa, itu yang pertama. Kemudian tadi mungkin yang perlu kita pikirkan bersama, saya bayangkan apa yang bisa kita bantu teman-teman di Malaysia. Kalau mungkin dibandingkan Hong Kong, saya kira kondisi Malaysia saat ini yang lebih mengerikan gitu ya. Mereka dipulangkan dan mungkin ada double apa yang namanya istilahnya, mereka dipulangkan dan bahkan mereka ditolak gitu ya, ditolak di rumah gitu loh, ditolak di Indonesia. Jadi saya kira apa yang bisa kita bantu? Saya membayangkan kita bisa berkontribusi apa untuk teman-teman terutama di Malaysia yang menurut saya jutaan dan mereka sangat butuh untuk dibantu gitu. Kira-kira kita bisa bantu apa gitu ya sebagai akademisi mungkin atau apapun yang bisa kita bantu karena ini mereka mengalami bukan double burden ya, tapi di satu sisi mereka kekerasan berganda gitu ya, dipulangkan kemudian tanpa pekerjaan dan sampai di daerah pun mereka akan tidak diterima, belum tentu diterima gitu. Makasih. Itu saja pertanyaan saya. Makasih Eni, Mbak Anis. Ya. Terima kasih Bu. Monggo Mbak Eni. Mbak Eni. Makasih Mbak Tias. Ini reuni lagi ya, reuni lewat Zoom ini. Ya, masalah buruh migran di sini ya. Jadi mungkin saya untuk rekan-rekan yang mungkin belum familiar dengan Hong Kong ya, tadi saya ingin ceritakan terkait dengan kondisi PRT migran. Ingat bahwa di Asia khususnya buruh migran di Indonesia terbesar memang di sektor PRT. Dan tadi Mbak Anis juga bilang bahwa itu sektor yang paling rentan, bahkan orang yang tertular itu memang langsung dari tempat kerja atau tempat rumah majikan. Nah, yang saya ingin gambarkan dulu sebelum ada COVID, hidup kita itu kayak apa sih? Nah, sebelum adanya COVID ya, misalnya saya kasih contoh di Hong Kong aja. Di Hong Kong ini ada 170.000 PRT migran ya, dan kita nomor 2 terbesar dari Filipina. Dan sebelum COVID aja kita sudah mengalami banyak kondisi yang sangat mengenaskan. Kalau teman-teman mengingat kembali kasusnya Erwiana, dia adalah salah satu simbol aja lah dari bagaimana
layer demi layer persoalan yang dialami oleh migran di Hong Kong. Apa saja persoalan tersebut? Satu, bahwa masalah penahanan dokumen oleh agen, khususnya paspor dan kontrak kerja, dan bahkan di Indonesia juga dokumen ditahan oleh PJTK. Ini menjadi kekhawatiran besar teman-teman karena mereka tidak tahu bagaimana mengambilnya kembali. Itu persoalan pertama. Yang kedua adalah pemungutan biaya penempatan yang itu mencapai 6 bulan dari gajinya, dan dalam banyak kasus itu lebih dari itu. Khususnya ketika mereka kehilangan kerja, ya, mengalami PHK di tengah kontrak, mereka umumnya harus mengulang lagi biaya tersebut. Makanya kita sebut sebagai perbudakan hutang, karena sekarang kita tiba-tiba terikat dengan siklus hutang yang kita tidak bisa tolak. Yang nomor 3 itu adalah jam kerja yang sudah sangat panjang. Rata-rata dari survei kami sebelum COVID ini, PRT migran bekerja antara 12 sampai 18 jam. Kasus Erwiana misalnya, dia bekerja setiap hari selama 21 jam. Jadi dia total jumlah istirahatnya cuma 3 jam. Nah, terus juga persoalan nomor 4 adalah makanan yang tidak terjamin, karena kita harus mengandalkan kebaikan hati majikan untuk yang memberi kita makan. Dan di Hong Kong negara yang satu sisi kita melihat paling terlindungi. Kenapa? Karena kita masuk di dalam undang-undang perburuan, tapi mereka nggak punya aturan untuk makanan. Jadi makanan itu suka-suka majikan lah, dan pemerintah tidak punya keterlibatan dalam begitu. Terus juga nomor 5, persoalan lainnya adalah tempat tidur yang tidak layak. Jadi survei yang kami lakukan tahun kemarin, kita menemukan 60% lebih PRT itu tidurnya di tempat-tempat yang sangat tidak layak, antara lain itu lantai, dapur, bahkan sampai di kabinet baju, bahkan di rooftop, ya. Dan kalaupun mereka punya tempat itu biasanya sharing sama orang tua atau anak-anak. Jadi hakikatnya mereka nggak punya privasi, ya. Dan juga tempat-tempat itu relatif kategorinya tidak aman. Dan mereka yang juga dikasih tempat tidur pribadi rata-rata berstatus gudang atau tempat belajar. Jadi tidak ada yang kita sebut sebagai private room, itu hakikatnya tidak berfungsi hanya sebagai private room. Terus juga persoalan berikutnya itu adalah jam libur kita, walaupun seminggu sekali di dalam hukum 24 jam, tapi dalam alam praktek teman-teman hanya libur itu mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dan setelah itu mereka harus pulang, sebelum dia libur harus kerja, setelah pulang dia juga masih harus kerja. Nah, masalah berikutnya adalah ketika libur, tadi sudah disampaikan Mbak Tias, liburnya di mana? Dulu kita mengandalkan taman, jembatan, atau pelabuhan itu untuk duduk bebas, ya, karena di sini banyak sekali aturannya, ya, Kak, taman kota lah. Jadi semuanya tempatnya tidak bebas duduk, ya. Padahal teman-teman kalau libur itu butuhnya itu duduk lama, kadang sambil rebahan karena mereka kurang tidur. Jadi hari Minggu itu satu-satunya waktu di mana mereka bisa rebahan, bisa telepon keluarga. Makanya kalau di taman-taman di sini kita melihat fenomena teman-teman yang rebahan sambil pakai video, ya, itu ngobrol sama suami, sama anak dan sebagainya. Cuma itu aja yang umumnya mereka harapkan pada hari libur. Juga banyak tempat-tempat yang harusnya itu berstatus taman kota atau publik, itu banyak aturannya. Misalnya di taman itu security-nya akan membuat di sini nggak boleh duduk, di sini duduknya harus di kursi, di sini dan sebagainya, nggak boleh pakai musik, di sini nggak boleh sholat, di sini kayak gitu. Jadi karena banyak aturan itu, walaupun ada banyak taman di Hong Kong, teman-teman akhirnya tidak bisa bebas beristirahat di situ, sehingga mereka kita temukan akan terdampar di jembatan, ya. Jadi jembatan itu separuhnya orang jalan, separuhnya orang duduk, di bawah jembatan, di trotoar, dan itu tempat-tempat yang kategorinya sebenarnya tidak aman, secara fisik juga dan secara kesehatan. Nah, itu beberapa kali jadi persoalan besar di Hong Kong, tapi kita kembalikan ke pemerintah Hong Kong bahwa kalau kamu ingin PRT migran di sini libur dan tertib, solusinya sangat sederhana. Buka semua taman itu supaya bebas diakses. Bebaskan kami duduk dimanapun selama itu tertib dan menjaga kebersihan. Dan itu tidak pernah diterima, ya. Nah, itu jadi hakikatnya sebelum adanya COVID, PRT migran itu sudah mengalami overwork yang punya efek terhadap kesehatan fisik mereka, psikologi mereka lelah fisik, lelah jasmani, dan lelah rohani. Juga mereka sangat tertekan dengan adanya biaya penempatan. Kayak sekarang misalnya ada COVID, mereka sangat ketakutan. Dan teman-teman yang di Indonesia yang masih di PT dan dirumahkan, mereka juga sangat khawatir. Apa yang akan terjadi dengan dokumen saya di PT? Apa yang akan terjadi dengan biaya? Di sini yang masih kena potongan, gimana Mbak, saya harus kirim uang lebih kepada
keluarga, ini apalagi mau lebaran tapi saya masih punya potongan. Jadi pemerintah Indonesia bahkan tidak punya program untuk sementara membebaskan kita dari potongan di tengah COVID. Itu hal yang kami sangat sayangkan sekali. Nah, kemudian juga mereka sangat mengirit gajinya, bahkan sebelum ada COVID, rata-rata teman-teman masak sendiri, sharing makanan supaya mereka bisa mengirim uang lebih kepada keluarga. Nah, dari penelitian kami ketika COVID terjadi, kondisi yang tadi sudah saya ceritakan itu hanya istilahnya begini, kalau dulu sudah buruk, sekarang buruknya itu sampai 3 kali lipat lah, gitu aja. Sama persoalannya, tapi lebih parah dari kemarin. Apa saja? BMI dari survei kami kemarin mengalami 3 tingkat stres. 1 stres fisik, ya. Kedua stres psikologi, yang ketiga stres keuangan. Mengapa kita sebut begitu? Dampak yang muncul ya di sini memang alhamdulillah untuk Indonesia belum ada yang tertular di Hong Kong. Yang tertular itu dari Filipina, ada 20 orang. Dan 10 diantaranya itu adalah PRT, migran dari Filipina, dan semuanya ditulari oleh majikannya. Jadi nggak ada yang tertular oleh temannya, ya, nggak ada yang libur di taman terus menularkan. Tadi Mbak Ani sudah bilang itu antitesa sebenarnya bahwa pekerja migran itu adalah pembawa virus. Juga stres yang ketiga tadi stres keuangan, ya. Jadi kembali lagi. Jadi penularan dampak yang muncul adalah tidak diberi masker dan sanitizer. Dari jumlah PRT migran Indonesia sendiri, ada 65.000 orang yang tidak mendapatkan masker dari majikan. Separuhnya mendapatkan masker hanya 1, 2, sampai 3 per minggu. Berarti teman-teman kalau ingin menutupi sisanya, mereka harus beli sendiri atau antri untuk minta sumbangan gratis. Kita sangat bersyukur teman-teman di Hong Kong sangat peduli. Sebenarnya konsulat itu kita bisa katakan telat lah. Kita sudah kemana-mana nyebar masker, konsulat masih belum nyebar masker. Ya, jadi respon pemerintah tadi Mbak Anies bilang selalu telat, selalu terlambat. Ya. Terus yang kedua, beban kerja sehari-hari teman-teman kita itu 2-3 kali lipat lebih besar. Karena aturan schooling atau belajar dari rumah. Yang kedua adalah work from home atau kerja dari rumah. Posisinya anak-anak sama majikannya itu semuanya di dalam rumah. Jadi sejak awal Februari, teman-teman kita itu sudah capek ngurusi anak-anak di dalam rumah yang non-stop. Bahkan beberapa harus membantu mereka schooling online. Karena majikannya sembari di rumah tetap harus kerja. Nah, apa saja dampak konkretnya? 80% yang kami survei mengatakan harus membersihkan rumah seluruhnya 1-3 kali per hari. Kalau dulu mereka paling hanya lantai, dapur, ini sekarang enggak, jendela, dinding, pintu depan, sampai lift itu kadang disuruh bersihin. Itu sekarang 3 kali lipatnya. Bahkan kamar mandi itu harus dibersihkan 3-12 kali per hari. Ya, itu saking paranoidnya majikan karena mereka sangat takut. Ya, terus juga 50% mengatakan mereka harus masak 3-5 kali per hari. Artinya mereka juga harus sering keluar hanya untuk belanja. Jadi jumlah keluar mereka dibanding sebelumnya itu jauh lebih besar. Ya, yang berikutnya 40% orang mengatakan dia harus menjaga anak. Awalnya anak sekolah, sekarang harus di rumah. Terus juga berikutnya 30% mengatakan bahwa mereka harus lebih sering keluar rumah. Oke. Di sisi lain yang mereka sangat khawatirkan ya dampak lainnya karena setiap kali membersihkan rumah mereka harus memakai bahan kimia. Kadang beda tempat itu beda jenis bahan kimia. Satunya kloro, satunya detol, satunya apa. Nah, kalau itu kita hirup beberapa kali dalam sehari dalam rumah yang begitu kecil, teman-teman itu sudah mengkhawatirkan saya nggak akan mati karena COVID, saya akan mati setelah COVID karena dampak dari bahan kimia. Banyak dari mereka tangannya sudah berkeriput, ya, kukunya itu sudah mulai menghitam. Kadang yang alergi itu tangannya sampai bintik-bintik itu merah atau mungkin menghitam, dan dada mereka merasa sesak. Ada majikan yang baik membelikan glove ya atau sarung tangan. Majikan yang nggak baik ya kamu harus pakai tangan. Nah itu dampak yang lain yang muncul. Terus juga larangan libur. Sebelum adanya awal COVID, banyak majikan yang sudah menyuruh pekerjanya jangan libur. Karena mereka khawatir tadi ya, stigma bahwa PRT kalau berkumpul di tempat kumuh, di tempat yang luas, nanti kamu pulang ke rumah saya bawa COVID.
Jadi karena itu majikan bilang kamu jangan libur sekalian, ya. Ada yang dibayar, ada yang cuma disuruh tiduran di rumah. Tapi yang lebih mengenaskan, pemerintah Hong Kong secara terbuka mengatakan PRT migran pada hari libur jangan keluar dari rumah majikan. Nah, itulah yang kemudian membuat 50% PRT kita nggak libur sampai 2-3 bulan terakhir ini. Makanya teman-teman ketika telepon kita itu nadanya sudah kayak orang depresi itu. Kalau cerita di sosmed itu sudah kayak orang yang bingung mau ngapain, ya. Nggak libur 2 minggu mereka sudah merasa stres, apalagi nggak libur sampai 2-3 bulan. Dan bahkan yang lebih mengenaskan, banyak majikan mendiskriminasikan. Contohnya, semua di dalam rumah tidak pakai masker, tapi pembantunya disuruh pakai masker. Artinya apa? Yang kedua, semua orang pembantunya ketika atau pekerjanya ketika pulang, dia harus mandi, cuci ini, rambutnya dicuci, disterilisasi, disemprot dengan alkohol, padahal seluruh keluarga di dalam rumah majikan keluar masuk biasa aja, nggak perlu mandi, nggak perlu cuci rambut, nggak perlu yang ganti baju. Jadi mereka merasa ini bukan masalah COVID-19, ini masalah saya dianggap pembawa COVID. Seakan-akan para majikan atau anak majikan yang keluar itu kalau pulang tidak membawa COVID. Jadi ada aspek diskriminasi yang semakin parah. Bahkan ada satu anggota kami yang majikannya itu nggak mau menyentuh tubuh dari pekerjanya. Sampai rambut jika dia menyentuh jendela atau menyentuh apapun itu harus langsung dihilang. Segitu paranoidnya ya. Dan yang sekarang muncul tadi sudah disampaikan ancaman PHK. Sudah mulai ada gelombang PHK. Khususnya dari majikan yang tidak sanggup membayar. Jadi itu beberapa ya. Nah masalah libur ini tadi pertanyaan Mbak Jas, apa libur teman-teman? Jadi sehari-hari kita ini sudah capek, lelah, stres. Jadi kalau hari libur teman-teman itu sudah tidak mau ke kos WB Mbak Tias. Jadi kos WB itu Victoria Park bukan lagi tempat terbesar. Kemarin kami survei kos WB itu 50% orangnya hilang, ya. Dan mereka sekarang memilih libur di bawah taman-taman di bawah rumah majikan karena libur mereka pendek. Bayangkan kalau jam 10 baru keluar, kalau ke tempat taman utama itu butuh 1,5 jam atau 1 jam. Terus makanan mahal. Jadi teman-teman sekarang untuk mengirit waktu dan mengirit uang, mereka harus memilih libur di dalam taman-taman di bawah. Bahkan anggota kami saja 50-60% tidak lagi berkumpul. Ini jadi tantangan kami untuk mengorganisir. Tidak mudah. Nggak bisa berkumpul, larangan berkumpul karena tidak boleh lebih dari 4 orang, tapi lebih dari itu bertemu saja sekarang tidak bisa. Nah itu beberapa. Yang terakhir adalah stres keuangan tadi muncul karena kita harus beli masker sendiri, harus beli sanitizer, terus karena kita nggak mau sakit, kita harus beli makanan yang sehat sendiri. Nah itu dari survei kami, buruh migran harus mengeluarkan 10-15% gajinya, hanya untuk membeli hal ekstra di luar yang terjadi hanya gara-gara COVID. Nah itulah kenapa itu teman-teman sekarang pada dilema, harusnya kirim uang lebih banyak tapi mereka sendiri nggak punya uang. Oke, begitu tadi Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Terkait sama tadi ya, sebenarnya kan ini kan tentang pelindungan pekerja migran di luar negeri ya. Nah itu kan beberapa diskusi itu, pertama ini yang terkait sama pertanyaannya Mas Agus, itu kan negara sendiri dalam hal ini pemerintah itu kesulitan melindungi karena tidak lengkapnya data gitu. Nah, bagaimana ya Mbak sebaiknya data ini gitu? Bagaimana kemudian agar pemerintah juga memiliki data yang terkait dengan documented dan undocumented melindungi gitu? Jadi soal data itu bukan masa pandemi saja, pemerintah itu kan kehitungan. Jadi sederhananya gini, soal data pekerja migran saja itu ada 4 versi. Datanya Kemenlu itu 3,8, datanya BNP itu 4,5, datanya imigrasi beda lagi, datanya World Bank itu 9. Ini pada masa normal, di luar pandemi. Jadi mau melindungi bagaimana, datanya saja pemerintah itu nggak pasti gitu. Jadi dulu makanya Gus Dur itu selalu bilang, yang tahu pasti datanya teman-teman buruh migran itu ya hanya Tuhan gitu. Jadi, nah upaya integrasi data itu dilakukan berkali-kali, berbagai upaya. Misalnya Kemenlu itu kan mulai membangun teknologi informasi dengan lewat punyanya Kemenlu itu portal ya, portal Kemenlu. Yeah.
Nah, itu mencoba mengintegrasikan data dari SIMKIM, data dari Kemendagri, dan juga dari Sisko TKLN. Jadi data dari 4 kementerian, Kemendagri, BNP 2 TKI, kemudian Kemenlu sendiri, dan data dari keimigrasian. Tetapi apa yang disampaikan Kemenlu, data dari SIMKIM itu tidak bisa direintegrasi di datanya portal Kemenlu gitu. Katanya ada macam-macam alasannya, ada kerahasiaan ini itu dan lain sebagainya gitu, sehingga sampai hari ini itu belum terintegrasi gitu data antar pemerintah sendiri gitu. Jadi dari sisi data sendiri kita masih terus berupaya bagaimana memastikan pendataan. Nah, dalam masa pandemi beberapa perwakilan kita itu melakukan survei online. Kita sendiri juga ikut gitu, karena pengen tahu ya survei online di mana untuk memastikan keakuratan keberadaan mereka gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya pemerintah itu tidak punya kalau bahasanya ini tadi kesiapan gitu. Jadi kalau data sudah tidak punya, apalagi apa yang bisa kami lakukan sehingga reaktif gitu. Maka setiap hari kalau migran care itu misalnya pagi ini terima 200 orang itu nggak bisa makan di Sarawak misalnya, tempatnya di sini Sherlock, maka kemudian akan datang bantuan. Kemudian di Malaka ada sekian kelompok, jumlahnya sekian, ini juga kehabisan, bayi-bayi nggak bisa minum susu, ibu hamil tidak punya vitamin karena mereka tidak punya stok gitu. Kemudian akan datang bantuan. Jadi ada reaktif. Survei memang dilakukan, tetapi apa yang disampaikan teman-teman pekerja migran sendiri, begitu mereka mengisi survei online, itu juga tidak otomatis. Mereka itu mendapatkan support logistik. Jadi bayangan akhirnya kemudian teman-teman juga banyak yang nggak mengisi survei gitu, karena itu juga nggak kemudian menjadi instrumen yang dipakai untuk menyalurkan bantuan gitu. Jadi ini saya kira data akan terus menjadi problem kita gitu. Nah, BPS mudah-mudahan bisa menjembatani gitu ya, survei kependudukan itu bisa mengintegrasikan juga soal mobilitas warga negara kita yang keluar negeri gitu, sehingga paling tidak ini bisa membantu, dan itu base-nya kan desa gitu, jadi lebih akurat lah ke depan, gak hanya mengandalkan 4 atau 5 kementerian saja gitu. Oke, terima kasih Mbak Anis. Saya mau ngasih nambahin Mbak masalah data ini ya. Persoalan kita temukan masalah data kan udah puluhan tahun ini, dan kalau dari pendapat saya sih, mengapa pemerintah selalu punya masalah data? Karena data itu bukan kepentingan untuk pelayanan, tapi data itu kepentingan adalah untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi kalau Menaker ya kepentingannya Menaker, Menlu ya kepentingan Menlu, tanpa adanya satu orientasi memusat bahwa ini untuk melayani migran. Makanya sampai sekarang data itu menjadi kacau. Makanya tinggal siapa yang berkepentingan. Kalau BNP 2 TKI ya kepentingan BNP 2 TKI. Sekali lagi titik terakhir semuanya ingin pada posisi mendominasi lah ya, atau dominan yang paling dianggap ini dan dianggap itu. Dan itu yang sebenarnya kami sayangkan. Saya kasih contoh ya, masalah data di Hong Kong. Hong Kong ini kan nggak susah tuh ambil data. Orang imigrasi Hong Kong aja lebih detail datanya. Mereka tahu sekali di mana kita kerja, di mana kita pindah dan sebagainya. Nah, pemilu kemarin, setiap pemilu lah, nggak hanya pemilu terakhir ini, kita ini kan setiap 2 tahun sekali pasti datang ke konsulat Indonesia untuk merenew kontrak, dan setiap renew kontrak kita pasti merenew data online. Kenapa itu pemerintah mengharuskan kita datang untuk merenew kontrak? Karena selain dicop atau dinotarisasi, juga untuk di encoding datanya di dalam komputer. Artinya, konsulat sebenarnya tahu data kita pindah majikan atau kita tidak pindah majikan, siapa agen kita, siapa PT kita. Tapi setiap kali pemilu, waktu surat-surat pemilu itu dikirim, selalu menyasar ke rumah lama, yang orangnya sudah pindah. Kadang teman itu kadang tidak menerima bahkan ya, kalaupun dikirim, kadang ke tempat yang keliru. Nah, makanya jadi pertanyaan kami adalah, ini data mana yang dipakai? Data yang 10 tahun yang lalu kah? Atau data yang dari konsulat. Nah, ini contoh yang paling simpel aja ya, masalah pemilu tadi. Nah, jadi itu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Eni sama Mbak Anis. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena kita udah mau selesai jam 11.30 ya, WIB. Ini terkait sama dari Universitas
UIN Alauddin Makassar, jurusan Hubungan Internasional. Mau nanya nih, jika buruh migran meninggal, kemudian mereka tidak mempunyai informasi atau data apa-apa, nah apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi kalau misalnya ini pekerja migran meninggal nih, bagaimana Mbak untuk penanganannya? Saya rasa itu Mbak intinya. Monggo Mbak Anis. Mbak Anis, monggo Mbak, jawab Mbak. Indonesia punya nih Mbak. Ya, kalau merujuk Undang-Undang 18 2017, pekerja migran yang meninggal itu punya hak yang dijamin undang-undang. Pertama adalah pemulangan jenazah. Jadi ini dijamin undang-undang. Kalau Menlu mengatakan larung di laut itu wajar, ini bertentangan dengan undang-undang pekerja migran. Karena hak buruh migran yang meninggal itu adalah dipulangkan jenazahnya ke Indonesia. Atau jika keluarga menghendaki, maka bisa dimakamkan di negara itu. Itu jika atas permintaan keluarga. Dan negara memfasilitasi pemulangan jenazah itu. Soal dokumen, jika mereka tidak berdokumen, soal pembiayaan gitu. Dan perlu dicatat bahwa asuransi kematian itu di-cover dalam perlindungan sosial pekerja migran gitu, sehingga itu ada di dalam asuransi perlindungan gitu. Yang kedua adalah negara harus memastikan sebab-sebab kematiannya kenapa, dan juga disertai dengan bukti medik yang itu akurat gitu, dan diinformasikan kepada keluarga secara langsung. Ini yang selama ini tidak banyak diterima oleh teman-teman yang meninggal gitu ya. Nah, kita akan test case kasus yang ABK, kali lagi ABK Korea ini. Korea Selatan yang justru menginisiasi investigasi gitu, bukan pemerintah Indonesia. Maka kita perlu dukung Korea Selatan untuk menginvestigasi secara menyeluruh bagaimana praktek perbudakan hingga mereka meninggal dunia ini, bisa mengungkap sindikasi perbudakan dan perdagangan orang yang sudah berlangsung lama di sektor ABK dan pelarungan yang Menlu mengatakan bahwa mereka sudah menandatangani perjanjian gitu ya sebelum mereka ditempatkan bahwa mereka bersedia untuk dilarung jika meninggal dunia. Nah, di sini kan banyak dosen hukum perburuhan yang gabung dalam diskusi ini. Kita juga perlu dikasih perspektif perjanjian yang didasarkan pada intimidasi dan ketidakkualitas antara orang yang membuat perjanjian itu kan kira-kira batal demi hukum gitu. Jadi ini penting untuk diberikan perspektif pada pemerintah, jangan asal berpikir normatif dan kemudian mengamini praktek-praktek yang berlangsung. Justru mestinya ini jadi momentum untuk mengungkap bagaimana praktek-praktek perbudakan yang selama ini berlangsung di sektor ABK, termasuk misalnya adalah berlaku untuk seluruh teman-teman yang meninggal dunia gitu. Tidak hanya di sektor ABK, teman-teman PRT itu banyak yang meninggal dunia karena kekerasan, perkosaan, tetapi begitu pulang itu meninggal karena tipes, surat keterangan dari rumah sakit Kuwait misalnya, dan itu nggak diapa-apain. Kalau ditangani oleh teman-teman serikat, teman-teman organisasi buruh, itu biasanya kita otopsi ulang di Indonesia sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi terhadap teman-teman meninggal dan mereka meninggal karena apa gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ini ada tambahan? Enggak Mbak, sudah komplit tadi. Oh iya, terima kasih. Baik, kita sampai di penghujung diskusi kita pada hari ini. Mbak Lia, mau ada yang mau disampaikan Mbak Lia? Oke, terima kasih. Sangat menarik diskusi kita hari ini. Walaupun ya data-data disajikan ya miris ya kalau saya mendengar dari Mbak Eni dan presentasi dari Mbak Anis. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa pertama, negara-negara di dunia ini tidak ada yang siap dalam menghadapi pandemi. Tetapi ketidaksiapan itu seharusnya membuat negara itu kreatif di dalam mencari solusi atau strategi di dalam menghadapi pandemi ini. Yang tadi disajikan oleh Mbak Anis itu saya kira memang respon pemerintah yang berbeda-beda itu menunjukkan bagaimana mereka mencari strategi yang tepat di dalam menghadapi ini. Nah, dalam kasus yang disajikan oleh Mbak Eni,
sebenarnya yang terlihat adalah masih ada yang namanya praktek perbudakan. Di era milenial seperti ini masih ada praktek perbudakan. Itu mungkin in the name of, mungkin mereka karena kerjanya di sektor-sektor informal, atau mereka tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga perlakuan-perlakuan kekerasan, diskriminasi itu masih mereka nikmati sampai sekarang. Apalagi setelah pandemi. Sebelum pandemi mereka sudah mengalami, setelah pandemi lebih terpuruk lagi mereka menghadapi itu. Ada tadi yang saya garis bawahi dari Mbak Eni bahwa sekarang nasib BMI kita itu menghadapi 3 stres fisik, stres psikologi, dan stres keuangan. Dan itu memang luar biasa. Bagaimana kita aja di rumah ini, ketiganya pun kita mengalaminya, apalagi mereka yang sudah sebelumnya mengalaminya sebelum pandemi dan sekarang semakin terpuruk. Kemudian data. Nah, ini yang negara ini ngapain gitu? Kenapa pemerintah kita itu selalu lack of datanya itu tidak pernah benar gitu? Sudah berapa pemerintahan tidak ada yang benar, tidak ada yang pasti. Semua pakai versi masing-masing, versi Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C gitu. Dan apa sebenarnya kepentingan itu? Dan itu yang sebenarnya yang harus diperbaiki oleh pemerintahan yang sekarang, bahwa orientasi terhadap pengumpulan data itu sebenarnya ada satu tujuan yang pasti, bahwa memang itu untuk pelayanan, seperti yang tadi Mbak Eni bilang, bahwa bagaimana melayani masyarakat baik yang ada di luar maupun di dalam negeri gitu. Tetapi yang menjadi ini juga bahwa karena data itu banyak buruh migran kita yang tidak mendapatkan bantuan hanya karena mereka tidak masuk ke dalam data itu. Nah, saya agak-agak ini ya, di Indonesia ini kan sudah banyak donasi, baik dari lembaga-lembaga tertentu ataupun masyarakat kita sendiri yang melakukan donasi. Kenapa itu yang tidak kita ada yang menginisiasi untuk ayo kita juga ada donasi itu keluar gitu. Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Jadi sehingga donasi itu tepat sasaran. Tidak hanya kadang ini ya, kemarin teman-teman bahwa ada yang seharusnya tidak perlu diberi bantuan, tak malah dapat bantuan. Hanya karena persoalan data itu atau persoalan bahwa siapa yang menyalurkan. Jadi ini problem bangsa kita itu selalu berulang gitu. Mulai dari BLT ya, jauh sebelum yang terjadi seperti ini itu kan sudah terjadi seperti itu, apalagi ya sekarang ini ya. Saya kira saatnya ya kita ini diskusi ini menunjukkan bahwa seharusnya ada pemerintah yang harus menjawab ini semua. Apa yang mereka lakukan dalam kasus sekarang ini? Harusnya ada pemerintah untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita di sini. Tetapi ya mungkin kita ada di sini yang mendaftar dari pemerintah sih, dia bisa sharing apa sih sebenarnya sudah dilakukan oleh, apakah yang dilakukan oleh pemerintah itu memang sudah tepat sasaran atau memang problemnya justru semakin banyak gitu, karena dalam negeri pun kita setengah mati, apalagi teman kita yang di luar ya, yang beban kerjanya sudah luar biasa, apalagi kemarin yang kasus dilarung di laut, kemudian pemerintah tidak memberikan respon yang baik, justru pemerintah Korsel yang mengumumkan ke dunia bahwa ada terjadi seperti ini. Pemerintah kita kemana gitu, dan ini memang persoalan yang dari satu pemerintah ke pemerintah lain itu masih terjadi. Ya, entah kayak gimana nanti ke depannya, apalagi ini kita tidak tahu kapan pandemi berakhir, sehingga kita harus betul-betul pemerintah harusnya punya sekarang itu memikirkan bagaimana strateginya, apa kebijakan-kebijakan yang seharusnya diambil untuk menghadapi semua dampak-dampak yang terjadi sekarang ini. Saya kira itu saja sih sebenarnya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Lia, terima kasih juga kehadiran Mbak Anis, juga kehadirannya Mbak Eni, kehadiran Bu Tias, kehadiran teman-teman HI di USUD maupun HI di UIN.
Makassar, dan juga saya mau menyapa teman-teman dari Universitas Haluleo, Universitas Brawijaya, terus teman Mbak Heni tadi dari Inggris, terus ada ternyata juga dari Korea juga ikut ya tadi, dan Korea. juga Korea dan juga tadi dari Malaysia, dan juga teman-teman aktivis lain dan juga teman mahasiswa. Terima kasih kehadirannya pada diskusi kita, sangat kaya sekali ya pembahasannya. Kita bertemu lagi teman-teman semua webinar series kita di minggu depan insya Allah dengan Profesor Miriam Istrada Castillo gitu ya. Jadi nanti di hari yang sama di jam 10 di hari Jumat minggu depan kita akan melakukan webinar series yang kedua. Terima kasih sekali lagi Mbak Anis dan juga Mbak Eni. Mohon maaf jika ada banyak sekali kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.